warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak NS Andri Sartika Skep Mkep. Dan perkenalkan, nama saya Nova Sevelia, MPM saya 2014-2018, semester Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang K3 dalam keperawatan, pentingnya, tujuan, manfaat, dan etika. K3 sendiri itu mempunyai kepanjangan kesehatan dan keselamatan kerja. Adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun kesehatan. Keselamatan adalah mengelola resiko dari lingkungan kerja untuk meminimalkan dampak tempat kerja yang sehingga lingkungan kerja aman dan sehat. Tujuan dari K3 itu ada dua. Yang pertama, mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Yang kedua, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Manfaat prosedur kerja K3 adalah pekerja medis merasa aman melakukan pekerjaannya, dan rumah sakit juga diuntungkan karena hemat waktu. Karena perawat tidak harus berpikir panjang dan hanya mengikuti prosedur yang telah diterapkan. Etika keperawatan itu ada yang pertama, autonomi atau yang disebut dengan autonomi. Yang kedua ada benefice, berbuat baik. Yang ketiga ada justice, keadilan. Yang keempat ada non malefice, tidak merugikan. Yang kelima ada veracity, kejujuran. Yang keenam ada fidelity, menepati janji. Yang ketujuh ada confidentiality, kerahasiaan. Yang kedelapan ada accountability, yaitu akuntabilitasi. Manfaat etika adalah ruang lingkup K3 dalam keperawatan. Ruang lingkupnya Hipparchus dan dijelaskan sebagai berikut menurut Rahmat 1990. Kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan di semua tempat kerja di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja. Bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakannya. Kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia. Relevansi kebijakan K3 nasional dengan tugas keperawatan. Yang pertama, pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, penyuluhan dan konselor bagi klien. Yang ketiga, pengelolaan pelayanan keperawatan. Yang keempat, penelitian keperawatan. Yang kelima, pelaksanaan tugas kesadaran, pelimpahan wewenang pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Konsep dasar K3 yang pertama, memfasilitasikan kegiatan K3 baik tingkat nasional dan organisasi. Yang kedua, melaksanakan perbaikan terus-menerus terhadap birokrasi, administrasi, dan biaya. Yang ketiga, kerjasama antara interaksi terkait dalam kerangka manajemen K3. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan K3 nasional. Yang kelima, mempublikasikan manajemen K3. Yang keenam, memastikan manajemen K3 diberlakukan sama terhadap kontraktor, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Baiklah, terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.